Dan segala setan-setan yang mungkin masih mengganggu hati kami tolak, kami tinggalkan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada saat hari Minggu yang bahagia ini. Kita boleh berada di rumah Tuhan dan oleh kemurahan Tuhan saya juga sudah menyampaikan firman Tuhan lewat siaran radio online di Suara Kasih Madiun. Pas sekarang ini jam 12. Jadi nanti memang itu hanya mereka, kita nggak bisa dengar ya. Tapi mereka juga, karena radio kasih Suara Kasih ini tembus sampai ke Australia, Amerika, kemana-mana. Jadi saat ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan di radio Suara Kasih yang ada di Madiun. Tapi saudara-saudara, walaupun kita tidak dengar, itu sudah, ya ini aja lah kita dengar. Amin. Itu berkat untuk orang-orang di luar. Mungkin di Australia mereka akan dengar ini Pendeta Justan Simamora menyampaikan firman Tuhan. Di Amerika Serikat juga mungkin ada orang Indonesia. Ya bahkan sampai di kampung-kampung, di desa-desa, kalau saudara punya HP yang Android, coba nanti diklik itu yang radio ya, FM. Maka di sana akan banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang Anda gali ya, akan dengar di dalam radio, karena di sana banyak sarjana teologi akan menyampaikannya, doktor teologi, master, pokoknya. Ya kalau kita saudara-saudara dimampukan untuk ke sana, siapa saya saudara, saya tidak ada sekolah Alkitab yang sampai sarjana teologi, yang enggak ada saya. Saya memang pernah ada, saya memang sarjana pendidikan. Saya dapatkan sijajah kemarin, tapi yang lebih hebat adalah mereka sudah menjalani pendidikan sampai puluhan tahun ya untuk mendapat sarjana teologi. Ada mereka master, ada doktor ya, doktor teologi. Itu mereka itu yang sebenarnya sejajar untuk menyampaikan firman di siaran radio online. Tapi saya ditunjuk saudara-saudara menyampaikan salah satu penyampaian di radio online. Jadi kita berterima kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi mari kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Rupanya ada juga gunanya corona itu ya. Secara ya bukan saya berkatakan berguna corona, tapi ada kebaikannya gitu ya. Sehingga sistem online ini jadi terkenal. Jadi nggak perlu hadir ya selama ini, tapi jadi bisa dengar lewat sistem Android itu atau apa namanya, live ya, live streaming, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Inilah saudara-saudara kemurahan Tuhan. Semoga ya kita tidak tahu persis kapan ini corona ini akan segera berlalu, tidak ada kepastian. Bahkan Pekanbaru juga sudah semakin mengganas, Pekanbaru ini ya, Riau makin parah. Nah, teman saya disinyalir kemarin, kami mau lihat mayatnya sudah langsung diangkut dari rumah sakit. Pendeta Johnny Tompunu, orang Manado ya, diberitakan di situ dia meninggal. Kami tengok ke rumahnya, rupanya oh enggak lebih, sudah sampai dibungkus sampai peti mayatnya pun dibungkus, saudara-saudara ya. Jadi kami sampai sana enggak ada orang, rupanya sudah sampai dibawa ke kuburan. Jadi saudara-saudara, mari kita di sini semuanya bersyukurlah pada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita ya. Dia tolong kita. Katakan kemarin obat corona, apa obat corona saudara? Yaitu semangat yang bernyala-nyala. Amin. Itunya obat segala obat. Kalau saudara bisa dikatakan tadi dalam firman Tuhan itu bahwa pagar tembok yang bernyala, artinya semangat yang berapi-api, dan imun tubuh kita kuat, tidak kena sama kita itu ya. Yang penting kita jaga, makanya hendaklah rohmu bernyala-nyala
Jangan padamkan roh. Ya, teruskan ibadah ini. Karena dalam ibadah inilah kita bisa kuat. Ya, kita tinggalkan sementara masalah dunia ini. Kita berada di rumah Tuhan. Baiklah saudara, sekarang kita sedang mempelajari kitab Yosua. Yosua, sekarang kita sudah sampai Yosua pasal 4. Coba kita lihat nih Yosua pasal 4 ini. Ya. Kita belajar, kita baca ya, di mana Yosua ini dikatakan setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Ya. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini dan dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Bermalam nanti malam. Bermalam nanti malam. Terus, iya, jadi artinya saudara, Yosua diperintahkan supaya mengambil batu. 12 suku, 12 batu. Batu ini mereka akan taruh di kaki imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Karena disitulah terjadi mujizat. Ya, pertama mereka mengambil batu, ya 12 batu gambaran dari 12 suku. Saudara-saudara ya, 12 suku. Israel itu punya 12 suku, 12 bulan. Terus, ya, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Diangkat batu ke atas bahu menurut bilangan suku orang Israel. Terus, ya, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini? Iya, apa artinya batu-batu ini? Tentu nanti anak-anak akan bertanya. Kalau anak-anak bertanya kepada orang tua harus jawab dan harus menjawab dengan benar. Jangan sampai anak bertanya kepada orang tua nggak tahu jawab, nggak bisa jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah ketika anak bertanya, kita menjawab dengan benar. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua nggak bisa menjawab, atau asal jawab, atau sembarangan jawab, atau nggak mau menjawab. Jadi kalau anak-anak bertanya sama orang tua, sudah selayaknya orang tua menjelaskan dengan benar. Apa artinya ini, Pak? Nah, itu ya. Jadi jangan anak, mana tahu kau tuh. Jangan sembarang-sembarang tanya-tanya. Kadang banyak saudara anak kecewa kepada orang tua karena orang tua tidak bisa melayani anaknya dengan benar. Anggap remeh sama pertanyaan anak. Tidak boleh anggap remeh pertanyaan anak. Kalau anak bertanya, tanya, jawab dengan serius. Sehingga anak itu puas. Oh iya, itu artinya ya. Oh gitu artinya. Terus ya, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian. Ya, ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sampai dikatakan 2 kali perkataan terputus. Ya, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah inilah saudara-saudara artinya batu-batu itu. Terputus, cut off, terputus. Ya, sampai terputus ya sungai itu ketika tabut perjanjian. Inilah menjadi mujizat yang pertama yang terjadi
ketika orang Israel yaitu menyeberang sungai Yordan. Ini merupakan satu mujizat dalam Yosua 3 ayat 13. Ya, Yosua 3:13 dikatakan bagaimana ketika imam-imam itu segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, cut off, ya, terputus. Dan air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, jadi bayangkan kalau kita lihat tabut perjanjian itu diangkat, maka dikatakan ya sungai itu terputus menjadi cut off, jadi terputus, jadi bendungan seperti ini. Ya, sama juga ketika Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, juga orang Israel berjalan di tanah yang kering. Demikian juga Israel, orang Israel berjalan di tanah yang kering dan dikatakan sungai itu terputus. Inilah mujizat yang dikatakan bahwa mujizat ini berarti, saudara, Allah itu adalah real. Real artinya nyata. Real artinya sungguh. Jadi Allah itu real. Coba katakan real. Real. Allah itu real. Allah itu nyata. Allah itu sungguh. Ya, nyata bahwa Allah itu ada. Amin. Nyata bahwa Tuhan itu ada. Tuhan semesta bumi itu ada. Allah yang Maha Kuasa itu ada. Saudara harus percayai sekarang juga bahwa dia real. Dia hidup, dia aktif, dia murni, dia tulen asli. Amin. Allah itu apa? Real. Coba bilang real. Real apa artinya real? Nyata. Ya, nyata Tuhan itu. Nyata Allah itu dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri saudara. Allah itu tidak kabur, tapi Allah itu real, nyata. Dia live, dia hidup, dia aktif, dia kreatif. Itu Allah. Ya. Jadi dia real. Dia aktif. Dia hidup. Ya, dia tulen. Asli. Allah itu real. Coba katakan Allah itu real. Ya real dia kan. Sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu dikatakan terputus, cut off. Ya, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi dia real, nyata. Allah itu memang ada. Allah itu memang sungguh-sungguh ada. Allah itu memang tulen, memang asli, memang murni. Ya, Allah itu real. Coba bilang real. Biar ingat nanti khotbah ini. Apa Allah itu? Real. R-I-I, real. Nyata. Itulah saudara-saudara, yaitu terobosan, mujizat di sungai Yordan. Karena sungai Yordan ini adalah merupakan satu pusat perhatian yang paling penting dalam Alkitab. Ya, di sungai Yordan pertama mujizat yang pertama. Di sungai Yordan juga Elia terangkat ke sorga. Elia terangkat ke sorga. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja pasal 1. Dikatakan di situ, saudara. Ya, 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat yang ketiga dikatakan di situ, ya, mereka menjelang saatnya Tuhan. Itu baca yang pertama tadi, baca yang satu ya. Ayat 1. Hendak menaikkan Elia ke sorga dan angin badai Elia dan Elia sedang berjalan dari Gilgal. Terus berkata Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Di Betel ini saudara-saudara,
Disinilah pertama kali Abraham mendirikan kemahnya untuk memanggil nama Tuhan. Sehingga dikatakan kenapa Betel? Karena memang pertama-tama Abraham dikatakan membentangkan kemahnya setelah dia terpanggil dari Ur Kasdim. Disinilah yaitu dikatakan Abraham mendirikan kemahnya dan memanggil nama Tuhan. Jadi perjalanan Elia dan Elisa pertama dari Gilgal. Gilgal artinya berputar. Kemudian di situ di Gilgal pertama kali orang Israel itu sunat ya, perhentian pertama mereka. Kemudian baru ke Betel. Ya, terus pada waktu keluar rombongan Nabi, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Aku juga tahu, diamlah. Terus, iya, coba baca langsung, lompat ayat yang ke-8. Yang ke-8, 8, iya. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ini terjadi di Sungai Yordan, saudara. Coba ulang ayat 7, mungkin ayat 7. Ya, iya, Sungai Yordan. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di mana? Di Sungai Yordan. Ya, ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dulu jubah itu. Ya, digulungnya. Kemudian apa? Dipukulkannya ke atas sungai. Tar! Terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi mujizat pertama tadi adalah di Sungai Yordan ketika tabut perjanjian dibawa oleh para imam. Maka dikatakan itu menggambarkan bahwa Allah itu adalah real, nyata. Allah itu hidup. Allah itu aktif. Allah itu benar ada. Ketika orang Israel membawa peti perjanjian, maka Sungai Yordan terbagi dua. Di sini juga Elia mengambil jubahnya, digulungnya dulu jubah itu. Diambilnya jubahnya, digulungnya, kemudian dipukul. Dipukulkannya. Terbagilah air itu ke sana dan ke sini. Kalau bahasa Inggris left and right, dia dalam terbagi dua, kiri dan kanan. Kemudian semoga nanti kita baca. Ya, menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, ini menggambarkan jubah itu. Tapi Elisa, saudara, ketika di tengahnya itu Elia sudah terangkat ke surga, diambilnya jubahnya, dikoyaknya menjadi dua. Dikoyak sama Elisa. Krak! Dikoyak jadi dua. Coba ayat 12. Ayat 12. Iya, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, ya Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutnya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi apa, saudara? Dua koyakan. Dikoyak menjadi dua koyakan. Dikoyak. Kalau tadi Sungai Yordan terbelah dua oleh peti perjanjian, Sungai Yordan di sini terbelah dua oleh jubahnya Elia. Jubah Elia dipukulkan ke sungai itu, terbelah dua. Dan Elia dikatakan melihat itu, maka berteriaklah ya. Ketika Elia sudah pergi ke surga, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Mungkin dilihatnya, saudara, orang yang berkuda itu datang. Ya, bayangkan hebatnya Elia si jago tua itu, saudara. Mungkin Tuhan pikir tidak kuat lagi nih bapak ini. Ini sudah tua ini. Sudah menembangkan berhala-berhala pada zaman Ahab. Pernah dikejar dia, saudara. Berpuasa 40 hari 40 malam jalan kaki. Ya, kalau Musa dia 40 hari 40 malam di atas gunung dia duduk. Tapi Elia sampai dikejar, sambil dikejar sama tentaranya Ahab. Bayangkan orang tua dikejar-kejar 40 hari 40 malam untuk sampai ke gunung. Ya, Elia cukup capek dalam bekerja dalam Tuhan. Ya, sehingga Tuhan harus jemput dia dengan kereta. Kereta yang berapi dikatakan, saudara. Ya, harus jemput dengan kereta yang berapi. Ya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi sampai lenyap.
Ya sampai dia, Bapakku, Bapakku. Memang hebat. Urapan Elia sama dengan urapan peti perjanjian tadi. Urapan peti perjanjian itu dapat dari Musa. Kalau Musa membelah laut dengan tongkatnya, peti perjanjian membelah sungai Yordan, dan kemudian sungai Yordan terbelah oleh jubahnya Elia. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Jebuel ya. Buat Jebuel ini, jubah daripada Elia ini, saudara. Ya, dikatakan, Bapakku, 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 Bapakku. Ketika kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Orang-orang apa, saudara? Berkuda. Apakah kuda masuk surga enggak? Gimana ini? Ya kan? Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Berapa koyakan, saudara? Dikoyak. Artinya, saudara, dikoyak ini menggambarkan kehidupan kita harus dikoyak. Kita harus mengoyak hidup kita ini. Koyak hidup yang lama ini kita koyak. Ya, jangan lagi memustikakan daging lama kita ini. Memberhalakan hidup kita. Menahankan ego kita. Prinsip kita. Tapi koyak itu kalau mau datang sama Tuhan. Amin. Loh, banyak orang sekarang datang sama Tuhan prinsip-prinsip lama yang dipakainya. Pandangan-pandangan lama yang dipakainya. Doktrin-doktrin lama tidak pernah habis. Dipakainya selalu doktrin lamanya itu, silsilah-silsilah yang dipakai. Tapi sebenarnya itu harus dikoyak. Makanya Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24. Coba Matius 16 coba. Bahwa dikatakan orang harus mengoyak egonya, itu yang dikoyak. Baca sama-sama. Mari kita baca ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus Kristus itu. Mengoyak pakai berarti mengoyak diri sendiri, mengoyak keakuan, mengoyak ego. Banyak orang sekarang belum terkoyak keakuannya. Mempertahankan prinsipnya yang lama. Kesombongannya, keakuannya belum terkoyak. Selagi itu belum terkoyak, saudara, ingatlah bahwa kita belum layak menerima urapan daripada Tuhan. Ya, koyak itu. Coba bilang koyak. Iya. Kan dilihat tadi kan koyaknya juga itu. Koyak. Ya. Coba ulangi tadi dalam Yosua pasal yang ke 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat yang ke berapa tadi? 12. 2 Raja 12 tadi. Dikoyaknya ini, ya. Ketika dia melihat itu maka berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dia tengok memang kereta itu, sudah. Dia tengok langsung kereta itu, dia lihat dari sorga menjemput Elia. Elia itu sudah dikatakan adalah jago tua, ya, jagonya perjanjian lama. Mewakili semua nabi perjanjian lama adalah Elia. Yang mewakili segala hukum Taurat adalah Musa. Yang mewakili seluruh perjanjian baru adalah Kristus. Amin. Elia mewakili semua nabi perjanjian lama. Dengan terangkatnya Elia naik ke surga, selesailah perjanjian lama, digantikan dengan Elisa yang menggambarkan perjanjian baru. Ya, dikatakan di situ apa namanya? Direnggutnya lah pakaiannya dan diapain, saudara? Digosok atau dikoyak? Dikoyak. Rak. Koyaklah hati kita ini, saudara. Tak usah pakaian kita, kata pendeta harus koyak-koyak baju. Mari kita koyak-koyak baju kita. Jangan. Bukan baju kita yang mau kita koyak. Katanya, kok gaya kayak gitu kamu isak mentang-mentang kamu baju baru, kau koyak bajumu nanti. Apa yang dikoyak? Koyaklah hatimu. Amin. Koyak hati ini. Koyak egomu. Koyak kesombonganmu. Koyak keangkuhanmu. Itu harus kita koyak. Rendahkan dirimu menjadi satu. Dikatakan tidak ada artinya keakuan kita ini. Jangan kita berhalakan diri kita ini. Kita pertahankan diri kita ini. Seolah-olah kita ini seperti bos, raja semuanya. Tapi dengan koyak. Kembali Matius 16
ayat yang ke-24 itu. Harus dikoyak. Barang siapa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu artinya mengoyak. Mengoyak pakaian kita ini. Apa nih mengoyak pakaian? Menyangkal di diri. Apalagi? Memikul salib. Itu artinya mengoyak. Koyak. Ya, baru kita layak menjadi orang Kristen. Baru kita layak menjadi orang-orang manusia baru. Seperti batu peringatan tadi itu diletakkan sebagai satu peringatan. Menggambarkan bahwa kehidupan lama kita sudah tinggal. Kita masuk dalam satu kehidupan yang mati di dalam kehidupan yang lama. Kita keluar menjadi manusia yang baru. Kita dibaptiskan supaya kita muncul menjadi manusia baru. Itu artinya saudara-saudara dikoyak hidup yang lama itu. Israel lewat dalam sungai Yordan menggambarkan baptisan air itu sendiri. Dibaptis. Kita ulang-ulang ini. Ya Roma pasal 6. Kita ulang-ulang. Gak apa-apa. Kalau kita Roma pasal yang ke-3 ayat 6. 3 Roma 3 ayat 3. Iya. Oh belum juga bagus ya. Roma 6 berarti Roma 6 betul Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam apa saudara? Kematian. Jadi dibaptis dulu dia, dikubur dulu dia bersama dengan kematian. Saya katakan, saya ulangi dulu, kalau dunia mati dulu baru dikubur. Tapi dalam Tuhan dikubur dalam kematian. Itu artinya ini. Ini artinya saudara ya. Dikubur dalam kematian. Terus dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi dikubur bersama-sama. Kalau dunia mati dulu baru dikubur. Kalau tidak dikubur bersama-sama dalam kematian. Saudara coba kaji kalimat ini lebih dalam ya. Ya, kaji kalimatnya. Kalau saudara belum diyakinkan soal baptisan, berarti saudara belum mau mengoyak diri saudara. Masih memustikakan saudara. Masih ada yang saudara pertahankan dalam saudara kalau saudara nggak mau dibaptis. Dalam baptisan yang benar, dikubur, bukan diginikan baptisan itu. Tapi dikubur, dicelupkan seperti Yesus di Sungai Yordan. Ya. Tidak ada ayatnya digini-ginikan dibaptis. Dikubur, coba katakan dikubur. Iya. Dikubur keakuannya. Dikubur egonya. Itu artinya dibaptis. Israel harus masuk semua di Sungai Yordan. Kemudian mereka harus tinggalkan manusia lama, dikuburkan di Sungai Yordan itu. Itu artinya Sungai Yordan. Baptisan air yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini ya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita letakkan batu tadi, rak, kita tinggalkan. Tapi apakah kita sudah meninggalkan? Bukankah kita sering masih kadang-kadang melangkah lagi ke manusia lama, padahal kita sudah katakan menjadi hidup yang baru. Tapi kita juga masih sering melangkah kepada hidup yang lama. Betul enggak? Jujur, masih kita mau melangkah kepada hidup yang lama. Ya, ini dikatakan saudara. Demikian juga kata hidup yang baru. Terus 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, mati. Ya, namanya sudah mati. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itulah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu merupakan kebaptisan air. Di Sungai Yordan juga Yesus pernah dibaptis. Di Sungai Yordan Yohanes membaptis berseru, "Hei seluruh dunia bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, maka untuk pengampunan dosamu." Maka Yesus pun dibaptis Sungai Yordan. Di Sungai Yordan ini saudara, di Sungai Yordan terjadi mujizat tadi. Di Sungai Yordan dikatakan Elia terangkat ke sorga. Sehingga Elisa mengatakan, Bapakku, kereta-kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dijemput langsung, hebatnya Elia itu saudara. Langsung dijemput oleh Bapak. Tak usah mati.
Kau tidak perlu mati, kata Tuhan. Kau tidak usah mati. Kuburan tidak akan menerima kau, kata Tuhan. Kau sudah layak untuk terangkat ke surga. Amin. Elia tidak mati, tapi terangkat ke surga. Nah, mana ada manusia yang bisa ke surga? Paulus saja bilang, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa Elia seperti kita ini, saudara? Dia bisa terangkat ke surga, dijemput oleh kereta-kereta yang berkuda, kereta-kereta berapi. Ya, dikatakan tadi, saudara, itulah menggambarkan baptisan air. Dan dikatakan Elisa mengoyak pakaiannya. Sekarang waktunya mengoyak. Jangan sampai antikris yang mengoyak kita. Kita yang mengoyak kita sendiri. Amin. Pilih loh. Dikoyak oleh beruang yang keluar yang dari hutan, 42 anak dikoyak, atau kita mau mengoyak diri kita. Dengan cara apa kita mengoyak diri kita? Dengan cara kita menyangkal diri, memikul salib. Itu adalah mengoyak. Koyaklah hatimu, jangan pakaianmu. Amin. Apa yang dikoyak, saudara? Hati. Coba kembali dalam Roma pasal Matius 6 ayat 24 itu. Pikullah salib itu, sangkalilah diri. Baca kuat-kuat supaya hafal. Kita baca sama-sama ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut Kristus. Itu artinya mengoyak. Dikoyak keakuannya itu. Dikoyak, dia seringkali menganggap dirinya inilah sebagai yang paling hebat di seluruh dunia. Tidak ada yang lebih hebat dari dirinya. Ya, merasa dirinya lebih jago dari segalanya. Tapi hari ini harus dikoyak. Mau? Halo, mau? Koyak. Elisa tadi ketika direngkutnya, dilihatnya Israel, diambilnya jubah itu. Apa yang tadi? Dikoyaknya dulu dirinya. Karena dia tidak layak menerima urapan itu. Ya, jadi jubah Elia itu menggambarkan Roh Kudus. Tabut perjanjian menggambarkan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru Kristus mengatakan, Kisah Rasul 1, coba ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, seluruh Judea, dan iya sampai ke seluruh dunia. Iya, jadi semoga nanti firman yang, maaf katanya bukan saya membanggakan diri, yang dari online itu sudah tembus ke seluruh dunia. Amin. Tepuk tangan dulu, saudara. Jadi menggambarkan Roh Kudus ini, saudara. Ya, jubah itu menggambarkan Roh Kudus. Kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itulah menggunakan urapan Roh Kudus menggunakan untuk mengusir setan. Terutama setan. Kemudian menyembuhkan penyakit. Mengusir setan dan menyembuhkan dua. Memang banyak lagi fungsi Roh Kudus. Tapi terutama, saudara, kalau kita lihat Kisah Rasul isi, dua ini yang paling organ. Pertama, mengusir setan karena setan banyak kali. Ya, kemudian menyembuhkan penyakit. Ini sebenarnya fungsi Roh Kudus yang paling penting. Dua ini. Ya, mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Bukankah saudara pernah sering diganggu oleh setan ketika tidur, mimpi? Jujur, pernah nggak diganggu setan? Iya. Itulah, saudara. Kita tidur enak-enak begini, entah tiba-tiba entah dibawa kita ke suatu tempat. Nah, iya kan? Betul lah. Halo. Datang homang, tahu homang? Kok datang homang? Oh, sedang tidur enak, roh homang. Oh, di Bali di Seborong-borong namanya homang. Homang itu manusia berbentuk monyet. Nah, mimpi-mimpi buruk sering datang. Inilah urapan Roh Kudus. Yesus juga, saudara, harus dipenuhkan Roh Kudus. Dalam Lukas 4 ayat yang ke Lukas 4 ya, ayat yang ke berapa itu? Dia dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas 4 ayat yang ke 18. Iya, baca sama-sama.
Kita baca sama-sama ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Teruskan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu fungsi Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-18 tadi. Coba. Ini fungsi Roh Kudus. Mengurapi untuk pertama menyampaikan kabar baik supaya kita bersaksi. Bersaksi. Ya. Bersaksi. Malam juga saya pergi ke apa sana sudah, ke PT Yohanes dan PT apa itu, ya, dengan si Luhut ini. Saya juga sampaikan firman Tuhan di sana, di PT Yohanes. Ya, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, supaya orang miskin kaya. Amin. Halo, amin. Saudara harus kaya loh. Terutama kaya apa? Kaya rohani. Iya, saudara harus kaya. Coba bilang, saya harus kaya. Coba bilang. Kaya rohani. Ini yang paling penting dulu, kaya rohani. Kalau kita sudah kaya rohani, kita akan dibekali. Ya, dikatakan Roh Kudus memberikan satu kekayaan. Kekayaan rohani. Kaya. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, dia, coba. Untuk kita supaya jadi kaya. Tujuan Tuhan supaya kita jadi kaya. Ya, dikatakan itu. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Supaya apa saudara? Kaya. Karena apa? Yesus menyerap semua kemiskinan kita itu disalib. Sehingga dia sampai dia, maaf katanya gak berpakaian di sana. Sehingga kita diselimuti dengan kekayaannya. Ya? Baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang, ya baca dulu, baca sama-sama. Kita baca, jangan malas supaya rohnya kuat, supaya rohnya hidup. Coba supaya baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena, iya. Tujuan Tuhan sama kita supaya apa? Supaya kita kaya loh, kaya dengan firman. Di gereja ini firman saudara. Ya, jangan saudara pikir, kurangnya firman si Mamora itu. Jangan lagi saudara bilang lagi kurang firman saudara di sini. Saya rasa sudah terlalu banyak firman. Kalau dikatakan kita miskin, enggak lah. Kita kaya kok dengan firman. Amin. Ya, jadi saudara perlu kejar dulu kekayaan itu. Harta rohani. Harta rohani itulah firman. Ya, dikatakan tadi, supaya dikatakan urapan Roh Kudus itu pertama ada 2 hal yang paling indah. Pertama untuk mengusir setan. Coba kembali Lukas pasal 4 tadi, ayat 18. Dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, untuk ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan telah mengutus aku. Ya, jadi Roh Kudus berguna untuk membuat kita pertama bisa mengusir setan, kedua bisa menyembuhkan penyakit. Amin. Jadi jangan tergantung sama gembala atau pendeta. Saudara ambil aja minyak itu. Seperti semalam kita doakan sama orang tuanya Mama Gita, kan bisa dari sudah masih Allah. Aina mahu nama hok doang dah. Masain. Kita sampaikan firman Tuhan. Hehe, minum teh manis. Hudul maka tahatai. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Masih. Ini mah hubungan itu. Mangobusi. Wah. Kita sampaikan firman. Tumpangkan tangan. Suruh duduk, minum teh manis. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi saudara. Ya. Bahkan di sini saudara yang meninggal ini ada si penyakit anemia. Ya, udah pucat, kurang darah. Iya, anak panti saya suruh, ayo kerjakan semua, kerja ini orang ini. Kerjakan orang yang sakit anemia ini. Dikerjakan sudah tumpang tangan. Jadi Roh Kudus pertama gunanya apa? Untuk mengusir setan. Karena setan itu yang penyebab manusia banyak sakit. Iblis membuat manusia banyak bongkok. Iblis menyakiti manusia sampai ke akar-akarnya itu.
Setan itu harus diusir. Usirlah iblis, maka dia akan lari padamu. Itulah Roh Kudus untuk mengusir setan-setan. Dikatakan tadi untuk menyembuhkan orang sakit. Coba ayat yang ke 30. Terus. Iya, teruskan dulu. Iya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Teruskan. Mereka takjub mendengar pengajaran sebab berkatanya penuh dengan kuasa. Ini karena ada Roh Kudus. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, ada power dalam dirinya. Teruskan. Dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Bayangkan setan. Ya, ketika dekat Yesus tidak tahan setannya. Oh, mengapa kau datang ke sini? Hei, engkau anak Allah, jangan kau keluar sini. Panas, kata setan. Terus. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang kepada kami tidak mendasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Teruskan. Tapi Yesus mengerdiknya, kata, diam, keluarlah. Ya, harus kita usir setan supaya keluar. Amin. Jangan biarkan setan. Jangan biarkan mekutur biau. Jangan mekutur. Tahu mekutur? Ya, dulu waktu aku dulu waktu kecil-kecil, ku tengoklah udah aku tuh. Oh ya bang, oh ya. Tambah lagi bapak saya dulu. Oh idang. Ini mamaknya aja yang dipanggil nih katanya. Bukan istrinya yang dipanggil, inangnya yang dipanggil. Saudara, waktu itu kami belum kenal, ya belum dekat sama Tuhan. Ya malah banyak kan yang merdatu lagi. Bikin bukan karena datu itu. Ya. Diam, keluar lari daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan semua sama sekali tidak menyakitinya. Jadi setan harus diusir. Setan harus dikeluarkan. Setan tidak boleh dipelihara. Setan tidak boleh pamrih kepada setan. Tapi usirlah iblis, maka dia akan lari dari. Itu sebabnya gunanya urapan Roh Kudus. Pertama adalah untuk mengusir setan, kedua untuk menyembuhkan penyakit. Amin. Ini kalau sudah komplikasi nih. Tambah setan, tambah sakit. Kalau hanya sakit masih lumayan. Setan dengan penyakit. Inilah sebenarnya gunanya Roh Kudus itu. Kamu akan menerima kuasa, power. Kalau kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria. Sampai ke ujung bumi dikatakan. Dikatakan di situ adalah. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya saudara. Teruskan. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebenarnya perkataan Yesus adalah kalau dia manusia biasa, ya perkataan manusia biasa. Saudara juga seperti itu. Tapi kalau sudah ada urapan Roh Kudus, perkataan saudara menjadi penuh Roh Kudus. Amin. Perkataan ini apa? Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi saudara juga bisa seperti ini. Bukan hanya Yesus, kita juga bisa. Amin. Karena mereka katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Iya, jadi dikatakan tidak peduli siapapun orangnya akan bisa seperti ini. Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Baca sama-sama. Kita baca sama-sama biar kontak lagi roh kita. Baca sama-sama. Ya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Amin. Iya. Jadi hanya dengan perkataan, dengan kuasa. Ya, keluar. Dia keluar. Perintahkan setan itu. Ya, jangan dia berbolehkan dia masuk. Daerah mana saudara?
Ini kalau enggak panti asuhan ini, kalau enggak kadang kami saudara, ya atmosfernya ini berat kadang-kadang. Ini berat sekali nih. Ya atmosfer kita itu kita menentukan ada roh-roh jahat itu banyak saudara. Ya kadang rasanya kalau saya berdua di gudang ini seperti 1 ton. Wih, berat kali rasanya saudara. Ya berat kali. Berarti ada roh jahat yang sedang menghampiri semua atmosfer kita ini. Itu makanya kita harus lawan dia dengan urapan Roh Kudus. Dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa, authority, power, 2, authority dengan powernya, ya, wibawa dan kuasa, yang memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Iya, saudara-saudara, saudara masih berbahagia ada di gereja ini. Berbahagialah saudara yang datang mendengarkan firman Allah. Karena dengan authority, dengan power, saudara dibebaskan hari ini. Amin. Bebas. Coba katakan bebas. Iya, bebas dari segala ikatan roh jahat. Jangan ada lagi yang mengikat saudara. Ya, saudara bebas di dalam Tuhan. Merdeka. Bulan ini bulan apa ini? Bulan kemerdekaan. Supaya kita merdeka, bebas dari segala ikatan-ikatan dunia ini. Tidak lagi kita mau terikat dengan apapun juga yang membuat kita tercokol di dalamnya. Ya, coba dari saudara-saudara, lepaskan diri saudara daripada ikatan itu. Ikatan apakah? Ikatan apakah yang sekarang masih menggeranyangi hidup kita ini? Ya, apa kira-kira? Cobalah saudara-saudara. Batu yang diambil T12 batu itu adalah untuk menancapkan satu peringatan bahwa sampai disinilah hidup saya yang lama. Saya akan tancapkan lagi di Gilgal menjadi hidup yang baru. Maka saya tidak mau lagi melangkah kepada kehidupan yang lama, tapi saya akan terus melangkah kepada kehidupan yang baru. Amin. Itu artinya saudara, batu yang diambil tadi oleh yaitu orang-orang Yosua, 12 batu peringatan itu. Bahwa Tuhan mengadakan mujizat di Sungai Yordan. Pertama tadi peti perjanjian terputus sama sekali. Ya, putus hubungan dengan nyamuk. Dengan apa? Mulai hari ini sudah putus hubungan saya dengan nyamuk. Bagaimana kira-kira? Amin. Putus hubungan dengan apa? Ya dengan apa lah yang mengikat saudara? Tidak tahu saya ya. Saya tidak tahu, tapi Tuhan saudara lah yang mengetahui. Mulai hari ini sudah putus hubungan saya. Jangan hanya rokok aja laki-laki, kelemahan perempuan juga banyak kok. Ya ini merokok ini hanya salah satu kelemahan yang nampak, tapi lebih parah lagi kelemahan yang tidak nampak. Amin. Ini baik kelemahan yang nampak loh, yang rokok ini. Memang ini kelemahan, tapi yang lebih parah lagi adalah kelemahan yang tidak nampak. Itu yang juga berbahaya. Perempuan lihat sendiri kelemahan kita apa. Ya, taruhlah merokok ini agak susah dilepaskan sama laki-laki. Karena memang ya lebih bagus putus cinta daripada putus rokok katanya kan. Kalau sudah begitu udah Pak ya, lebih bagus putus cinta daripada putus rokok. Tapi kalau Pak Tambun dengan Pak Silalai nggak mau lagi kan Pak? Pak Silalai nggak lagi kan? Oh, nah. Udah. Puji Tuhan. Amin, tepuk tangan dulu saudara. Sekarang kelemahan yang tidak nampak itu yang susah saudara. Itu yang paling kita lihat sekarang, apa kelemahan saudara yang tidak nampak. Itu sebenarnya yang harus kita salibkan tadi dalam kita koyak tadi. Dalam Matius 16 ayat 24 itu yang harus kita koyak. Itu yang harus kita sangkali. Kita harus pikul salib. Ya setiap hari. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Amin. Iya. Apa yang belum koyak dalam diri kita ini, yang masih kita pertahankan dalam diri kita ini, hari ini sudah waktunya kita koyak. Supaya apa? Kita menerima karunia Roh Kudus. Supaya apa saudara? Supaya roh-roh jahat itu pun keluar. Harus keluar. Jangan lagi ada yang mengikat hidup saudara hari ini. Tapi saudara harus bebas di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kesimpulannya, konklusinya, ya kita
harus dipenuhkan Roh Kudus supaya kita memiliki satu authority dan power. Ya, authority dan power ini merupakan dua kekuatan yang besar di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia memiliki satu authority, pertama dia hebatnya sebab dengan penuh wibawa itu authority, yaitu kuasa, itu power. Dua yang dia miliki, saudara. Yesus memiliki authority, juga memiliki satu power. Itulah kombinasi daripada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, dan kuasa yang memberikan perintah kepada roh-roh jahat, perintahkan keluar, dia akan keluar. Coba bilang keluar. Belum kuat lagi. Coba bilang dengan suatu perintah, bilang keluar, coba katakan. Belum keluar itu, saya rentak. 1, 2, 3, keluar. Nah, udah keluar? Udah keluar ya. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.